Hai, halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kita masih memasuki tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 1, organ gerak hewan. Pada pembelajaran kedua ini, anak-anak akan mengamati tentang cerita ya. Ini anak-anak mau mengamati rangkaian gambar cerita. Oke, kita akan melihat di sini ada 4 gambar, di mana 4 gambar cerita ini merupakan satu rangkaian. Oke, kita lihat gambar yang pertama dulu. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Anak-anak, gambar tersebut adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, ada komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, untuk objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah anak-anak menentukan gagasan, maka tentukan adegan apa saja yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan tadi. Jadi anak-anak sudah menentukan siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, lalu digambar, dibuat sketsa atau rancangan. Kemudian membuat sketsa harus hati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, anak-anak dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, anak-anak, berikut adapun media yang bisa anak-anak gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar tersebut. Nah, anak-anak dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Nah, yang kedua adalah media pewarna. Ada 2 media pewarna, di sini contohnya yang pertama pensil warna. Jenis ini banyak mengandung lilin, pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air.
Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Kira-kira kalian mau pilih yang mana? Pensil warna atau cat air ya? Silakan nanti anak-anak boleh membuat gambar bercerita. Oke, nah sekarang kita kembali lagi dengan hewan kelinci yang tadi dilihat oleh Edo. Nah, tadi kelinci yang dilihat Edo senang melompat-lompat. Mengapa bisa melompat-lompat? Karena hewan kelinci memiliki alat gerak, yaitu organ geraknya adalah kaki. Apakah fungsi dari kaki kelinci tadi? Fungsi utama kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat loh dan lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Oke, anak-anak sekarang bisa mengamati hewan-hewan berikut ini. Ada katak, ada ikan, ada kupu-kupu, dan yang terakhir ada sapi. Silahkan anak-anak boleh tuliskan di kolom komentar alat gerak apa saja yang dimiliki mereka. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Rizka ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga dengan ilmu hari ini anak-anak dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Oke, sekian dari Bu Rizka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.